Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velen Afifa, NIM 0309202098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 13, yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media ialah bahwasannya media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya dalam kompetensi ini bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya dalam media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang tepat digunakan dalam hal tersebut. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik, maka media film atau media video yang bisa digunakan. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan media menurut beberapa tokoh. Dalam hal ini, Sanjaya mengungkapkan bahwasannya sejumlah pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan kata action. Action ini ialah akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Pertama yaitu akses. Akses ini merupakan media yang dapat diperlukan, tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh para peserta didik. Yang kedua yaitu cost, yang artinya yaitu media yang akan dipilih atau digunakan yang pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi ini merupakan media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat itu interactivity, merupakan media yang akan dipilih atau media yang dapat dipilih yang memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga peserta didik akan terlibat secara fisik, intelektual, dan mental. Yang ketiga yaitu organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisasi dapat mendapat dukungan dari pimpinan sekolah. Dan yang keenam yaitu novelty, yang merupakan media yang dapat dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga dapat memiliki daya tarik bagi para peserta didik dalam pembelajaran. Berbagai pertimbangan dalam memilih media pembelajaran ini akan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, yaitu pengajaran dapat lebih menarik perhatian para pembelajaran atau para peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, dan bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para peserta didik, serta dapat memungkinkan para peserta didik menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Dan peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan baik, yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan berdasarkan tujuan pembelajaran dan mengacu pada setidaknya ada dua dari kognitif, aktif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan media pembelajaran. Yang kedua yaitu tepat untuk mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan atau dijelaskan secara gampang melalui media pembelajaran. Terkadang media ini harus disajikan dalam konsep dan suatu yang lebih umum baru kemudian dapat disertai atau dijelaskan dalam media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit tersebut. Dalam media pembelajaran, penggunaan harga terjangkau dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu guru mampu dan terampil menggunakan media. Adapun media yang dipilih guru harus mampu menggunakan media tersebut dengan lancar dan nilai kemanfaatannya
sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan seorang guru tersebut menggunakan meja pembelajaran tersebut atau media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat ditularkan kepada para peserta didik, sehingga peserta didik dapat mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang kelima yaitu pengelompokan sasaran. Hal ini yang perlu diperhatikan mengenai penentuan media yang tepat terhadap kelompok belajar siswa sebagai sasaran. Misalnya, besar kecilnya kelompok yang bisa digolongkan menjadi 4, yaitu kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Latar belakang yang secara umum tiap kelompok perlu diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Karena kemampuan belajar siswa masing-masing dalam kelompok juga dapat menjadi pertimbangan untuk memilih media pembelajaran mana yang tepat untuk dipilih oleh seorang guru. Yang kelima yaitu mutu teknis. Pemilihan media ini akan digunakan dalam pembelajaran media. Dalam memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang sudah ditentukan oleh para guru. Adapun kriteria umum dalam pemilihan media ini dapat kita simpulkan ada 5. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan, yang kedua kesesuaian dengan materi pembelajaran, yang ketiga kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau para peserta didik, yang keempat kesesuaian dengan materi, dan yang kelima yaitu kesesuaian dengan teori gaya belajar para peserta didik. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.